Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Anjur orang yang ziarah dianjurkan duduk di sebelah barat makom menghadap ke timur. Nggih, lor niku rak ngrika Pak nggih. Ngujuri mayit kan ngrika madhepe teng kiblat. Niki sing sae nek ziarah iku sebelah barat selagi mungkin. Selagi mungkin. Makame bapak kula, ibu kula damel ngoten. Dadi bangunane kula damel sebelah kulon. Dadi nek ziarah berarti madhep tiange. Nek makome Mbah Yai Fatah, makome Mbah Yai Wahab niku diwali. Bangunane sisih wetan. Dadi nek suwan berarti mburine. Mburine mboten madhep. Nah, malih menawi melaku dalam mengambil posisi duduk dianjurkan liwat arah bawah makom. Sirah teng mriki aja terus mrono liwat dhuwure sirah, iki gak tata krama. Liwate liwat sikil, liwat suku. Ini selagi mungkin. Bergenten makom sing boten mungkin makome Mbah Bunang. Makom Mbah Bunang niku sing pas sebelah suku mboten ten dalane. Dalane nginggile sirah. Itu namanya memang tidak mungkin. Nek mboten mungkin ki apa eneke jenenge mboten mungkin. Nggih. Sing yang keempat, usahakan jarak antara posisi duduk dan makam kira-kira 1 meter jika memungkinkan. Itu sebab tata kramane wong sowan iku aja kepareken. Sing sowan ibu, sing disuwani Pak Yai, dengkule dipepetno. Gak ilok donya iku. Maksud yang jaler sowan tiyang jaler niku paling dekat niku nggih 1 meter. Nggih. Dekat. Jok mepet-mepet. Mosok sowan yai dengkule ditemplekno. Apa malih wali ya. Iki rada jarak atuh. Iki koyok wong sowan wong gesang ngene iku carane. Mulane kan mboten diperkenankan para bapak duduk-duduk di atas kuburan selama tidak ada kebutuhan. Tapi ini ada kebutuhan karena nopo ziarah kubur,
krono badhe mau tahlil tempatnya mboten mungkinaken, itu namanya sudah darurat. Nggih. Nah, para bapak niku tata krama. Tata krama itu menjadi penyebab dikabulkannya hajat. Nek ganjarane maca oleh mawon. Ganjarane maca Fatihah, ganjarane maca kulhu, ganjarane maca zikir-zikir kalimah thayyibah, pokok ikhlas masuk gak tata krama oleh-oleh mawon ganjaran. Tapi ora dikabuli ambek Gusti Allah. Mergo kabul iku adalah syaratnya kudu tata krama. Ibadah syariat iku adalah membawa buah ganjaran. Tata krama ibadah membawa buah takarub ila Allah. Parek ngambek Gusti Allah. Tata krama sembayang klepengan sedaya teng griya teng langgar niku kudu tata krama. Tata krama adalah akibatnya parek Allah, ibadahku akibati ganjaran saking Allah. Lajeng nomor gangsa saat akan duduk membaca qasidah ziarah kubur terlebih dahulu, yaitu assalamu ya sadat, salamullah ya sadat. Nomor 6 kemudian duduk mengucapkan salam kepada ahli kubur, assalamu ala ahli diyar minal mu'minin. Nomor 7 membaca tahlil beserta doa. 8 setelah selesai lalu berdiam diri sejenak, mengheningkan cipta seraya berdoa dalam hati, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai 1 tetapnya iman, 2 kejernihan hati, keberkahan atas segala sesuatu yang telah dikaruniakan, D keselamatan diri baik di dunia maupun di akhirat, E hajat yang dimaksud. Iki mungkin mau nenten sedaya tuntunane. Mila per orang masuk gadah rombongan piyambak niki mengke kudu daftar lan menyetorkan uang 25.000. Nggih. Mengke kangge napa parkir-parkir, kangge juru kunci, kangge nyetakaken niki. Niki mengke senten malih silsilah sementen kata ini. Nggih. Mangke jenengan sumurat zilzia sing diziarah iku silsilah ya apa. Selama niki para bapak setiap lunaken silsilah pengen nang manggut-manggut paling-paling muni mbok dipokoni to yai kula nyuwun ya ngono tok. Dijak ziarah malah ra gelem. Niki setiap mungkin niki enten Harun Basyariah pakai asing betoro katok niki enten sedaya mriki. Tak sejarai bisa sejarah tertulis di buku niki. Nah, para bapak niki tata kramane. Yang ke-9 yang terakhir membaca Maulaya sholli wa sallim daiman abada. Yang ke-10 dianjurkan keluar lewat arah bawah makom, arah salatan makom. Catatan jangan memohon atau berdoa kepada ahli makom, akan tetapi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para bapak iki kok njaluk tolong sapa Zamil basa apa sing maca iki. Arek pondok. Ya tak kawitane.
ziarah mengke dimulai saking Tambak Beras Jawa Timur. Ki Haji Abdul Wahab Asullah Mbah Wahab niku bin Hasbullah bin Said, garwane Said namine Fatimah niki bin Abdussalam Mbah Soeha. Jadi sing paling tuwa ngriki niki Mbah Soeha sing babat Tambak Beras. Mbah Soeha julukane namine niku Abdussalam bin Abdul Jabbar. Abdussalam bin Abdul Jabbar sing teng Tuban. Abdul Jabbar niku julukane Somayuda. Putrane Pangeran Benawa. Benawa niku Sayyid Abdul Halim. Pangeran Benawa putrane Joko Tingkir. Namine Sayyid Abdurrahman. Joko Tingkir putrane Sayyid Abdullah Fakih Sihabuddin. Julukane nggih Kebu Kenanga. Aslineku bin Maulana Ishaq. Maulana Ishaq ku teng Pasai Aceh. Maulana Ishaq niku putrane Maulana Jamaluddin Akbar Husain. Niki putrane Ahmad Shah Jalaluddin. Maulana Jamaluddin niku makome teng Bakek Madinah. Nggih. Ajeng putrane Syekh nggih Ahmad Shah Jalaluddin niku makome teng Afghanistan. Ahmad Shah Jalaluddin putrane Abdullah Khan niku makame teng Pakistan. Niki putrane Amir Abdul Malik niki dadi sultan teng India. Niki putrane Alawi teng Hadramaut. Alawi niki putrane Muhammad Sohibul Murbad niku teng Hadramaut Yaman. Niku putrane Ali Khalid Qasam. Ali Khalid Qasam niku teng Yaman. Niku bin Ali Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ahmad Al-Muhajir. Niki bin Isa Al-Basri bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain nggih bin Husain bin Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lah para bapak mengki semanten ugi niki Mbah Abdullah Mursad niku nggih ngoten nggih saking min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak niki mun sami tertulis teng mriki nggih tertulis. Nggih. Yang kapan kula muni ngeten ya gak ngira apal. Mangke sampean duwe ngeten iki teng mriki iso crita binan wah murite sapa iki apal. Bro bapak mengke sing namanya Harun Basyariyah ingkang wonten sewulan nggih. Ingkang wonten sewulan niku silsilahe Harun Basyariyah niku putrane Nalajaya, putrane Pangeran Darpa Sutapa, putrane Pangeran Padu Sinarsa, putrane Pangeran Pringgalaya, putrane Abdurrahman Sultan Mataram pertama Sutawijaya. Nggih. Sutawijaya. Nggih. Niki putrane Ki Ageng Pemanahan. Putrane Ki Ageng Enis niki teng Lawian Solo. Putrane Abdurrahman Ki Ageng Selo, putrane Ki Ageng Getas Pendowo, putrane Syarifah Sufiyah. Niki putrane Joko Tarub. Nggih, Joko Tarub niku dikawin kalih Lembu Peteng. Lembu Peteng niku putrane Brawijaya kelima. Bapake
Maulana Malik Ibrahim. Nah, niki anek tulisan sing salah. Tulisan sing salah. Dadi Syarifah Sufia iku putane Sayyid Ibrahim. Sing nulisi ana salah. Putane Sayyid Ibrahim. Sayyid Ibrahim niku Ki Ageng Tarub. Ki Ageng Tarub niku putane Maulana Malik Ibrahim, niki putane Zainul Barokat utawi Zainul Alam. Nggih, niki putane namine Maulana Jamaluddin Akbar Husain. Nggih sing tukang nulis sidana iki ana kurang. Nah, kalau Bapak Harun Basyariyah niku enten riwayate teng mriki teng buku mengke pengen waca. Ini gadah putra Nyai Muhammad Santri digarwa Muhammad Santri nggih. Terus Muhammad Santri iki digarwa Arfiyah. Arfiyah niku pun di maja dhuwur Nganjuk. Nah, Arfiyah niku putane Jumali ku putane Said Abdurrahman alias Yang Sambu. Yang Sambu ku kakange Yang Abdul Jabbar. Pun niki mangke pengen waca dhewe nggih. Dadi mun enten sedaya. Nuwun sewu mangke kelanten ngliwati bapak kula nggih ngliwati mak kula kok ora tata krama ngliwati make bapake kok ora mampir nggih. Iki dateng pundi niku dateng Setono Landian niku ngliwati nggih. Ngliwati makame bapak kula. Ngliwati makame mak kula. Nggih mengke pengen waca piyambak silsilahe nggih. Wonten sing ngundang legi mengke pengen waca piyambak. Kula sungkan waca dhewe. Masa awake dhewe diwaca nang kene. Nah, para bapak, niki silsilah lengkap. Lajeng Mbah Kiai Zainuddin, nggih. Abdul Mursyad Setono Landian. Nomor sekawan Mbah Kiai Zainuddin Mojosari Nganjuk. Beliau adalah putra Kiai Mukmin, putra Kiai Jaya Taruna, putra Kiai Darji, putra Kiai Bardin, putra Marto Loyo, putra Mangku Buwono keempat. Mbah Kiai Zainuddin adalah seorang waliullah yang tinggi derajatnya. Wis teko sing tak celuk. Niki aku tolong wacana, aku kesel. Ya sapa-sapa kono sing iso maca. Legane sing mara. Pak pengen sing insinyur. Pak insinyur kamat. Kon maca karo mo. Suara kuntai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor sekawan Kiai Haji Zainuddin Mojosari Nganjuk. Beliau adalah putra Kiai Mukmin, putra Kiai Loyo Taruno, putra Ki Darji, putra Kiai Bardin, putra Martoloyo, putra Mangkubuwono sekawan. Mbah Kiai Zainuddin adalah seorang waliullah yang tinggi derajatnya. Selama menjadi kiai di Mojosari Nganjuk, Mbah Zainuddin terkenal sangat sabar
dalam mendidik para santrinya yang terkenal ndugal-ndugal, keras dan berangasan. Suatu hari beliau sedang bepergian naik oplet zaman itu, tiba-tiba berhenti turun tanpa sebab. Ada apa Pak Kiai kok berhenti? Itu ada kuda lewat, kayaknya warna dan rupanya mirip kuda Kiai Soleh Langitan. Jangan-jangan masih ada keturunan nasab dengan kudanya Kiai saya itu. Mbah Zainuddin berdiri di pinggir jalan menghormat kuda yang lewat itu, baru naik kembali ke oplet yang ditumpanginya. Ingatan Mbah Zainuddin ke masa lalu ketika masih nyantri di Langitan. Ia menjadi khodam kiainya dengan tugas mengembala kuda-kudanya. Selama jadi pengembala kuda, tak pernah sekalipun ia mendahului langkah si kuda-kuda itu karena merasa tidak tawadhu kepada kiainya, bisa su'ul adab. Suatu hari kuda kiainya lepas dan dari kandang. Untuk memasukkan kembali kuda itu ternyata butuh waktu 3 hari, sebab santri Zainuddin ini tidak mau menuntun kuda dari depan, tapi dari belakang. Kemanapun kuda itu pergi, ia ikuti hingga kemana-mana. Nah, baru 3 hari 3 malam kuda itu bisa digiring dengan segala kesabarannya ke kandangnya. Allah mentakdirkan pemuda Zainuddin, si penggembala kuda, menjadi seorang kiai besar di Mojosari Nganjuk. Faktanya, subhanallah, Kiai Zainuddin harus mendidik sifat-sifat liar bagaikan kuda dari para santri Mojosari. Santri yang dididik Kiai Zainuddin benar-benar berangangsan, liar dan bedigalan. Tapi anehnya santri-santri itu malah lulus jadi kiai-kiai besar di daerahnya. Sebut saja Kiai Wahab Hasbullah Tambak Beras, Kiai Wahid Hashim Ayahanda Gus Dur, Kiai Umar Mangkuyudan Solo, dan sejumlah kiai aulia di tanah Jawa lahir dari didikan Mbah Zainuddin Mojosari. Ini sumber dari majalah Sufi tahun Juli 2007. Ajeng nomor gangsal nggih menika Kiai Haji Arfiah Mojo Dhuwur Nganjuk. Pindah ke Mojo Dhuwur. Keadaan Kiai Arfiah sangat jauh berbeda bila dibandingkan dengan menantu-menantu Kiai Muhammad Santri yang lain. Sebab menantu-menantu yang lain berperawakan gagah, keturunan bangsawan sekaligus hartawan. Oleh karenanya Kiai Muhammad Santri memberi garapan sawah 15 bau kepada Kiai Arfiah. Saat musim hujan tiba, Kiai Muhammad Santri menyuruh Kiai Arfiah agar menggarap sawah seluas 15 bau tersebut bersama para santri sejumlah 100 orang dan disediakan 20 pasang sapi. Kiai Arfiah menjawab, "Baik, sawah itu akan aku garap." Akan tetapi sampai lama belum juga digarap oleh Kiai Arfiah, sehingga dengan nada sedikit marah Kiai Santri menyuruh Kiai Arfiah lagi. Baik, Kiai Santri itu putranya Kiai Harun Basyariah. Memang itu keturunan raja, jadi kaya raya, gagah-gagah, mewah-mewah. Kiai Santri itu keturunan Harun Basyariah. Akhirnya tanah sawah seluas 15 bau itu dikerjakan mulai dari Meluku, Macul, Garu, Daud serta menanaminya dikerjakan semalam suntuk sudah selesai menjadi tanaman semua. Setelah mengetahui peristiwa tersebut, lalu menantu-menantu Kiai Santri yang lain merasa direndahkan sehingga mereka mengadakan pertemuan untuk mengeroyok Kiai Arfiah. Mengetahui rencana tersebut, maka Kiai Arfiah meloloskan diri menuju dusun Mojo Dhuwur.
Di sana beliau mendirikan masjid dan pondok pesantren, dan santrinya kebanyakan berasal dari daerah lain. Lama kemudian kiai santri mendengar bahwa di sebelah selatan kota Nganjuk ada pondok baru, santrinya sangat banyak. Kiai santri mengutus salah seorang santrinya untuk menyelidiki pondok baru tersebut. Sesampainya di pondok baru tersebut, utusan itu terkejut dikarenakan pimpinan pondok itu tidak lain adalah Kiai Arfiah. Kemudian utusan dari Sewulan itu menyampaikan pesan Kiai santri kepada Kiai Arfiah, dan lalu Kiai Arfiah menjawab, biarlah saya tinggal di dusun ini saja. Kemudian utusan tersebut kembali ke Sewulan dan menyampaikan jawaban Kiai Arfiah kepada Kiai santri. Akhirnya Kiai santri merelakan putrinya diboyong ke dusun Mojo Dhuwur. Kemudian didatangi perampok. Diceritakan bahwasanya Kiai Arfiah pernah diisukan oleh pimpinan-pimpinan perampok bahwa Kiai Arfiah adalah orang yang kaya raya, sehingga pimpinan-pimpinan perampok yang berjumlah 8 orang tersebut mengadakan pertemuan di desa Ngetos untuk merencanakan perampokan di desa Mojo Dhuwur. Kemudian perampok-perampok tersebut berangkat untuk merampok dusun Mojo Dhuwur lewat Kedung Bengkah dengan cara berenang. Ketika berenang, mereka merasa seakan-akan berenang di lautan yang luas. Karena Kiai Arfiah sangat waskito, beliau menyuruh Nyai Arfiah untuk menyiapkan makanan bagi para perampok. Bahkan saat itu semua senjata perampok yang ampuh menjadi lumpuh. Setelah sholat duha, Kiai Arfiah mengutus salah seorang santrinya untuk memanggil kawanan perampok yang saat itu masih berenang di Kedung Bengkah. Lalu mereka dipersilahkan makan seadanya. Selesai makan, kawanan perampok tersebut disuruh meninggalkan senjata dan pulang ke rumahnya masing-masing. Beralihnya nama Toyo Merah menjadi Berbek. Suatu hari Kiai Arfiah diundang oleh pemerintah Belanda untuk datang ke alun-alun Toyo Merah. Tapi sebelumnya oleh Belanda tanah di alun-alun digali dan diisi dengan beberapa angsa atau banyak, bahasa Jawanya banyak, lalu ditutup. Lubang yang ditutup tadi menimbulkan suara gaduh yang gemberbek. Sesampainya di alun-alun, Kiai Arfiah ditanya oleh Belanda, "Hai Kiai, tebaklah apa isi lubang di dalam tanah ini?" Mereka diuji oleh Belanda. Kiai menjawab dengan agak sengit, "Jangan banyak setori," bentak Mbah Kiai. Kata-kata beliau ini sebenarnya untuk menggertak dan mengingatkan Belanda agar tidak banyak tingkah, tapi rupanya dengan adanya kata banyak oleh Belanda dikira merupakan jawaban tebakannya. Betul jawaban Kiai, ini memang banyak atau angsa. Di dalam lubang angsa-angsa banyak, tetap gemberbek suaranya, berbeki kuping. Maka untuk mengenang peristiwa tersebut, Kiai Arfiah mengubah nama Kadipaten Toyo Merah menjadi Kadipaten Berbek. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 1800 Masehi. Kemudian desa Mojo Dhuwur. Setelah Kiai Arfiah awal wafat, beliau diganti oleh putra bungsunya yang dijuluki Kiai Arfiah II. Pada waktu itu masyarakat mengusulkan kepada pemerintah akan mendirikan kelurahan sendiri serta akan menjadikan 3 pedukuhan menjadi satu desa dengan nama Desa Mojo. Dikarenakan semasa Kiai Arfiah awal masih hidup, beliau pernah berkata, esok dukuh ini akan disebut Desa Mojo. Dikarenakan sebelah timurnya sumur Kiai Arfiah terdapat pohon mojo yang sangat tinggi, maka para tokoh masyarakat menambahkan kata dhuwur sehingga menjadi Mojo Dhuwur. Nomor 6, Kanjeng Jimat atau Berbek Nganjuk. Pada pertengahan abad ke-19, Kabupaten Nganjuk masih belum ada, yang ada adalah Kabupaten Berbek.
Pusat pemerintahannya berada di sebelah alun-alun kota Brebek sekarang, sebelah barat pasar Brebek. Tampuk kekuasaan Kabupaten Brebek saat itu berada di tangan Raden Tumenggung Sosrokusumo dengan gelar Mas Aryo Adipuro Adipati Sosrokusumo III. Beliau memegang kekuasaan selama puluhan tahun, berakhir sampai tahun 1890 Masehi. Dalam percakapan sehari-hari beliau lebih dikenal dengan sebutan Kanjeng Jimat, yaitu seorang yang keramat apa yang diucapkan terjadi. Menurut Dr. Kiai Haji Jamaluddin Ngelawak Kertosono yang mendapat cerita di leluhurnya bahwa sebenarnya nama Jimat pada Kanjeng Jimat adalah dari kata Haji Muhammad disingkat menjadi Jimat. Sayembara Kanjeng Jimat. Alkisah, suatu hari putri Kanjeng Jimat yang bernama Raden Ayu Sekar Arum sakit keras. Bahkan ada yang mengatakan hilang, dicuri oleh makhluk halus dari desa Kuncir Brebek. Sampai beberapa hari tak juga dipulangkan. Akhirnya Kanjeng Jimat mengumumkan sayembara. Barang siapa yang bisa membawa putriku Sekar Arum dengan selamat, jika lelaki akan aku jadikan menantu, dan jika perempuan akan aku angkat menjadi putriku. Maka banyak punggawa pemerintah yang mengikuti sayembara tersebut, juga dari kalangan santri seperti Ki Ageng Ngeliman, entah Ki Ageng Ngeliman yang keberapa, dan Bagus Nur Salam putra Kiai Salimin dari Bendung Rejo Brebek. Mereka bertindak dengan caranya masing-masing agar dapat menyelamatkan Dewi Sekar Arum. Dalam adu sayembara tersebut, Nur Salam meminta bantuan pamannya Kiai Fathur Rahman, itu Poleng Brebek. Kiai Fathur Rahman adalah menantu Kiai Arfiyah Awal Mojodhuwur. Dengan bantuan pamannya, Bagus Nur Salam berhasil membawa pulang Sekar Arum ke hadapan Kanjeng Jimat. Mestinya pemenang sayembara adalah Bagus Nur Salam, tapi cerita tidak berhenti sampai di sini. Salah satu peserta sayembara yaitu Ki Ageng Ngeliman belum puas. Beliau ingin mencoba lagi mengalahkan pemenang sayembara dengan berlomba membangun masjid dalam waktu semalam. Hal ini disetujui oleh Nur Salam. Maka keduanya menghadap Kanjeng Jimat mengutarakan maksud. Kanjeng Jimat pun menyetujui rencana mereka dengan pesan, baiklah, jika demikian kemauan kalian, tapi subuh besok sudah harus ada kentong berbunyi. Jam 2 malam Masjid Nur Salam sudah jadi, sedangkan buatan temannya baru sebagian, sehingga ditetapkannya lah Bagus Nur Salam sebagai pemenang sekaligus dinikahkan dengan Raden Ayu Sekar Arum. Pindahnya Kabupaten Brebek ke Nganjuk. Sekitar tahun 1870 Masehi, pemerintah Belanda membangun rel kereta api yang melintasi Kabupaten Brebek bagian utara. Tak dipungkiri adanya kereta api membuat maju perekonomian dan pembangunan menjadi berkembang pesat. Hal ini mengusik niat Kanjeng Jimat untuk memindahkan pusat pemerintahan ke dekat rel kereta api. Niat tersebut benar-benar terlaksana pada tahun 1887 Masehi. Maka disiapkanlah acara boyongan besar-besaran dari Brebek ke daerah Anjuk Ladang yang selanjutnya disebut Nganjuk. Untuk menyangkut alat dan perkakas berat banyak diangkut dengan perahu melalui sungai, sebagian diangkut dengan cikar. Boyongan tersebut memakan waktu berhari-hari dimulai tanggal 10 April 1887. Di pusat pemerintahan yang baru itu Kanjeng Jimat masih tetap memimpin sampai tahun 1890 Masehi. Di dalam serambi Masjid Jami Al-Mubarak Brebek terdapat beduk yang ukurannya relatif sama dengan beduk-beduk di masjid lain. Namun sebenarnya beduk tersebut mempunyai keunikan, yakni terbuat dari kayu sidoguri. Kayu ini paling besar adalah sebesar jempol tangan orang dewasa, tapi oleh Kanjeng Jimat mampu dibuat beduk. Demikianlah jika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki lewat keramat Kanjeng Jimat, maka ditulislah pada gayor atau gantungan beduk tersebut punika pancen beduk
beduk saking kuasaning Allah. Sinengkalan Ratu Pandito Roto Tunggal. Dalam masjid juga terdapat mimbar yang mempunyai ukir-ukiran begitu indah dan unik yang menggambarkan pemahatnya adalah orang yang bercita rasa seni tinggi. Setelah pemerintah Kabupaten Nganjuk selesai membangun Masjid Jami di kota Nganjuk, mimbar berbek ini juga diboyong ke Nganjuk, tetapi besok paginya mimbar tersebut sudah berada di tempat semula, yakni di Masjid Jami Berbek. Mungkin dikira mimbar tersebut dicuri orang dan dikembalikan ke tempatnya semula, maka kemudian diboyong lagi ke Nganjuk, tapi ternyata keesokan harinya juga sudah di Masjid Berbek lagi. Akhirnya dibuatkanlah untuk Masjid Jami Nganjuk mimbar yang mirip dengan yang di Berbek. Ini dirangkum dari buku Himpunan Silsilah yang Kiai Arfiyah karya M. Ali Imron. Nomor 7. Barun wis bengi ya. Zaman samung jujuk iku halaman 16. Nanti biar dibaca sendiri bapak-bapak, aku sing ziarah lah nyekeli dhewe-dhewe. Halaman 16 nomor 13 Kiai Haji Hasan Besari Tegalsari Ponorogo. Niku nggih. Semasa Tegalsari dipegang oleh Kiai Hasan Besari, keadaannya subur, makmur, aman dan sentosa. Kiai Hasan Besari adalah putra dari Kiai Ilyas dan Kiai Ilyas adalah putra Kiai Ageng Muhammad Besari Tegalsari. Kiai Hasan Besari kecuali mengajar para santri juga menjadi kepala Tegalsari. Jumlah muridnya sekitar 10.000 orang. Di waktu itu Kiai Ageng Besari sampai membuat peraturan baru yang selaras dengan hukum Islam. Orang mencuri apabila tertangkap hukumannya dipotong tangannya. Orang yang zina dipukuli sampai 80 kali pukulan. Keamanan dan ketentraman desa Tegalsari membuat ini hati desa-desa yang lain, iri hati desa-desa yang lain, sehingga desa lainnya juga akan menerapkan peraturan seperti di desa Tegalsari. Bupati Ponorogo setelah mendengar bahwa Kiai Tegalsari membuat peraturan sendiri, segera melaporkan hal tersebut kepada Sinuhun di Surakarta. Sinuhun merasa terkejut sekali, lalu memerintahkan untuk menangkap Kiai Tegalsari untuk dibawa ke Surakarta. Sesudah disidang, Kiai Ageng Besari mendapat keputusan dibuang atau diasingkan ke luar Jawa. Kiai Hasan Besari jadi diberangkatkan ke pembuangan. Setibanya di Jakarta terus dinaikkan ke kapal. Begitu jangkar diangkat, pertanda kapal mau bergerak, mendadak sontak mesin mogok, kapal tidak mau jalan. Berulang kali setelah mesin hidup, kapal dijalankan, mesin mogok. Kemudian dari pihak penguasa timbul pemikiran, Ki Ageng Hasan Besari diturunkan dari kapal dan kapal dicoba berlayar dan tidak mogok. Kemudian dinaikkan kembali Ki Ageng Hasan Besari ke kapal. Akhirnya Ki Ageng tidak jadi diasingkan, tetapi ditawan di dalam Masjid Agung Surakarta. Pada bulan Maulid, Kiai Sibaweh yang tinggal di Tegalsari sebagai wakil Kiai Ageng Hasan Besari memberi perintah kepada para santri supaya pergi ke Surakarta untuk melihat grebek Maulud. Sekalian menengok kiainya karena mendengar berita bahwa Kiai tidak jadi diasingkan tetapi ditawan di Masjid Agung Surakarta. Akhirnya tidak kurang dari 500 santri pergi ke Solo dan mereka langsung menuju Masjid Agung di mana Kiai Ageng Hasan Besari ditawan. Para santri bertanya kepada Kiai, apakah diperbolehkan oleh Kiai kalau borgol atau rantai yang mengikat itu diputuskan saja? Rantainya ditiup saja, nanti kan copot sendiri, usul santri yang lain. Ki Ageng Hasan Besari ketawa sambil menjawab, Gus, kalau seorang lelaki sejati, sebenarnya kalau Gusti Allah hendak melepaskan belenggu atau rantai itu bukan diputus atau ditiup, tetapi lepasnya harus dari orang yang membelenggu semula. Jadi aku hanya pasrah kepada Allah saja. Terserah bagaimana keputusan Allah.
nanti malam mari semua mengadakan perjanjian dan selawatan untuk menghormati Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sebaiknya salah seorang santri pergi menghadap bapak penghulu untuk memohon izin mengadakan perjanjian selawatan. Akhirnya setelah mendapatkan izin dari penghulu, malamnya perjanjian dan selawatan dimulai. Suara di masjid dan kanan kirinya sungguh ramai karena dilakukan oleh sejumlah 500 orang santri. Banyak orang yang melihat dan merasa kagum sebab pada masa itu belum ada orang yang dapat selawatan maulud, kalau toh ada masih jarang sekali. Setelah pukul 1 malam, yakni waktunya asrokol, Kiai Ageng Hasan Besari yang bertindak selaku dalang, dasarnya suaranya baik dan lagunya enak, sehingga para putri di dalam keraton para putri di dalam keraton kagum mendengarkan suara yang merdu itu. Bahkan salah seorang putri Sinuhun berkata kepada ayahnya, "Ayah, siapakah yang suaranya merdu itu?" Kiai Ageng Hasan Besari Telgasari yang akan diasingkan tapi tidak jadi, jawab Sinuhun. Kalau memang demikian, Ananda mohon dijodohkan dengan Kiai Ageng Hasan Besari. Kalau Ananda tidak dinikahkan dengannya, Ananda akan bunuh diri. Sinuhun menjawab, "Genduk, anak perempuan, sebenarnya engkau sudah dikujodohkan dengan putra Pangeran Yogyakarta." Sang putri kembali bicara, "Kalau Ananda tidak dinikahkan dengan Kiai Ageng Hasan Besari, lebih baik Ananda mati saja." Mendengar hal itu, Kiai Ageng Hasan Besari berkata, "Gusti, hamba bersedia, akan tetapi perkenankan hamba unjuk hatur. Hamba ini Kiai tidak mempunyai penghasilan apa-apa. Karenanya hamba mohon diberi nafkah untuk mencukupi kebutuhan putri Sinuhun." Sinuhun berkata, "Iya Kiai, kamu akan saya beri sawah 100 bau untuk mencukupi kebutuhan putriku." Akhirnya keduanya pun dinikahkan. Sesudah pernikahan dilaksanakan, Paman Sinuhun yang sedang berada di Gunung Tidar mendengar berita bahwa cucunya, yaitu putri kemenakannya, dinikahkan dengan Kiai Tegalsari, lalu pulang ke Surakarta. Setibanya di Surakarta, beliau berkata, "Ananda Angger Sinuhun, bagaimana kok cucuku dinikahkan dengan Kiai Tegalsari? Seharusnya putra raja kan ya mendapatkan raja, kok hanya mendapatkan santri rendahan? Itu kan akan merendahkan derajat raja." "Paman, biarpun dia itu seorang kiai, tapi kesaktiannya melebihi kesaktian saya maupun kesaktian paman. Buktinya ketika akan diasingkan, kapalnya tidak dapat bergerak, dan lagi Kiai Tegalsari itu masih keturunan Sinuhun Brawijaya Mojopahit," jawab Sinuhun. "Coba sekarang panggil Kiai Hasan Besari. Aku akan menjajal kesaktiannya," balas sang paman setengah menantang. Sinuhun kemudian mengutus pengawal untuk memanggil Kiai Hasan Besari beserta istrinya. Setelah pengawal tiba di Tegalsari, langsung menghadap Kiai Hasan Besari dan menyampaikan pesan Sinuhun. "Kiai, sampean beserta istri dipanggil Sinuhun menghadap ke Surakarta. Angkutan ke Surakarta sudah tersedia." Kiai Ageng Hasan berkata, "Nyai, seyogianya hari ini engkau berangkat dulu. Saya berangkat belakangan saja, dan kuda yang dibawa dari Surakarta untukku sebaiknya dibawa kembali saja." Nyai Ageng bertanya, "Loh Kang Mas, nanti naik apa?" "Saya akan jalan kaki saja," jawab Kiai. Nyai Ageng dan pengawal utusan Sinuhun sudah berangkat naik kuda. Perjalanan mereka memakan waktu 7 hari. Sesudah Nyai Ageng dan pengawal sampai di keraton, keduanya merasa heran sebab melihat Kiai Ageng Hasan Besari sudah berada di keraton bersama Sinuhun dan pamannya. "Loh Kang Mas, kok sudah ada di sini?"
naik apa? Dan sudah berapa lama sampai di sini? Tanya Nyai Ageng heran. Kiai Ageng menjawab, ya jalan dan sudah 6 hari aku berada di keraton. Kenapa kok kalian begitu lama? Mendengar hal itu Sinuhun dan pamannya merasa heran. Tidak lama kemudian Sinuhun mengadakan makan bersama. Ketika paman Sinuhun mengambil lauk ayam rampatan yang sudah ada di piring, seketika itu lauk ayam jadi ayam hidup. Karena merasa diuji, Kiai Ageng Hasan Besari mengambil sapu tangan, dibuang terus jadi luwak dan menabrak ayam tadi. Lalu paman mengambil lauk daging kambing yang ada di rampatan lainnya dan berubah menjadi kambing hidup. Kiai Ageng Hasan Besari tidak terlena. Serban yang dipakainya kemudian dilepas dan dibuang menjadi harimau dan menabrak kambing. Melihat hal itu, Sinuhun kemudian memohon kepada keduanya untuk tidak meneruskan. Kemudian pamannya berkata, apakah Kiai dapat memanah? Kiai menjawab, tidak. Akan tetapi kalau yang mulia mengajak titis-titisan, saya hanya mengikuti. Pamanda lalu menggantungkan gambar burung di tengah alun-alun, kemudian memanahnya dari kejauhan dan hampir mengenai mata gambar burung. Lalu memerintah Kiai Ageng Hasan Besari untuk melepas panah. Sebelum memanah beliau berkata, mohon maaf Yang, apakah saya diperkenankan melepaskan anak panah sambil membelakangi? Ya boleh, jawab Pamanda. Kiai Ageng Hasan Besari kemudian memanah sambil membelakangi gambar burung. Anak panah dilepas menuju ke arah selatan, tetapi kemudian kembali lagi ke utara dan mengenai tepat pusat mata gambar burung sampai tembus. Selanjutnya Kiai Hasan Besari berkata, Eyang, Cucunda mohon diperkenankan menyampaikan sepatah kata untuk dipergunakan sebagai terakhirnya kepercayaan kepada Cucunda. Sekarang beringin kurung ini akan saya panah. Eyang dipersilakan memeriksa. Kalau nanti ada selembar daun saja yang jatuh tidak berlubang, Cucunda akan menjatuhkan talak kepada Cucunda yang mulia. Selanjutnya nanti hamba akan pulang ke Tegalsari Ponorogo seorang diri saja. Ceritanya beringin kurung kemudian dipanah. Seketika roboh menjadi 2 dan daunnya berlubang semua. Akhirnya Sinuhun dan pamannya heran dan merasa terkalahkan. Karenanya lalu berkata, sekarang engkau saya perbolehkan kembali bersama istrimu ke Tegalsari. Bila mana tidak ada panggilan lagi, tidak perlu datang kemari. Seketika itu Kiai Hasan Besari mohon pamit lalu kembali ke Tegalsari. Sama. Katen Mengke sanese pengen waca piyambak kali mlampah. Dene sing gak melu ya ben kepengin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bibaratihim badinal husna bi hurmatihim bahamid fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani rabbi fa'na bibarakatihim wa dinal husna bi hurmatihim ma'amidna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani rabbi fatihim madinah husna bi hurmatihim hamid
في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.